Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada tamu undangan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru SDN Cawan yang saya hormati pula, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri undangan yang diadakan oleh CGP Angkatan 10. Perkenankan saya membacakan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 di SD Negeri Cawan pada hari Rabu 5 Juni 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyono SPD SD. Acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab dan acara penutup, acara yang terakhir. Karena waktu sudah siang, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan rekan-rekan guru sekalian, serta terima kasih sekali saya ucapkan kepada rekan-rekan semua telah berkenan untuk menghadiri dalam acara diseminasi budaya positif. Nah, dalam rangka diseminasi budaya positif nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Mulyanto SPD. Nanti kita
bersama-sama akan belajar bersama-sama mengingat terkait materi budaya positif, dan kita nanti semoga setelah mendengarkan pemaparan terkait budaya positif kita dapat menerapkan, merealisasikan kegiatan di dalam kegiatan lingkungan sekolah, terutama khususnya di SD Negeri Cawan. Pesan saya kepada Bapak Mulyanto SPD, yang pertama, tujuan diselenggarakannya calon guru penggerak angkatan 10 ini salah satunya adalah untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti saya harap monggo diperhatikan untuk teman-teman semuanya yang belum mengikuti guru penggerak, nanti semoga bisa termotivasi untuk mengikuti guru penggerak di angkatan berikutnya. Kemudian saya kira mungkin itu saja. Nanti semoga pelaksanaan diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar, bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya serahkan kembali ke moderator. Demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cawan, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya dan sangat cukup jelas sekali. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyono SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk acara diseminasi budaya Muslim. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SD Negeri Cawan sudah mengeluarkan waktunya pada kesempatan siang hari ini. Tak lupa yang pertama adalah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberi kelimpahan kenikmatan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini, belajar bersama diri, sharing bersama di sini dalam rangka kegiatan diseminasi positif yaitu budaya positif. Tak lupa sholawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga nanti kita termasuk beliau dan beliau dan salah satu mendapatkan syafaat dari beliau seperti itu. Oke Bapak Ibu semua yang berbahagia, nggak usah tegang ya, ini santai saja, kita sharing-sharing aja. Jadi kalau mau bercanda nggak apa-apa, tapi yang agak serius seperti itu. Oke, budaya positif. Nah, pada guru penggerak itu pada modul 1.4 itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Yang satu adalah refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Bapak Ibu guru SD Negeri Cawan. Nah, nanti kita juga akan merumuskan visi guru penggerak nanti pada tanggal 15. Nanti jangan lupa datang lagi ya, jangan bosan-bosan terhadap kami seperti itu. Oke Bapak Ibu semuanya, langsung saja. Agak grogi. Nah, tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah apa? Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Artinya apa? Agar anak-anak itu bisa dimanusiakan, pada akhirnya nanti bisa berkontribusi pada diri sendiri maupun kepada masyarakat, seperti itu, menjadi manusia seutuhnya. Nah, seperti itu Ki Hajar Dewantara itu. Kemudian, nah, oleh sebab itu pendidik sejatinya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodratnya ada pada anak-anak agar dapat membagi lakunya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Seperti itu. Bapak Ibu guru yang terhormat, kalau saya boleh tahu ini gambar apa ya? Ini kita main dulu ya. Kita gambar apa ini? Sawah. Alhamdulillah gambar sawah ya. Kenapa ada sawah? Apa yang dengan itu adalah sawah? Karena ada petaninya
petaninya, ada padinya ya. Nah itu. Nah, Bapak Ibu guru, bukan sekedar ganteng, tetapi ini ada mempunyai nilai filosofis tersendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mendikau bahwa anak-anak itu ibarat padi, benih-benih padi. Nah, kemudian Bapak Ibu guru orang tua itu adalah apa nak? Bapak Ibu guru itu adalah sebagai petaninya. Nah, jadi dalam filosofis ini menggambarkan bahwa ketika seorang guru mendidik itu seorang petani mengolah sawahnya yang ditanam padi, yang ditanam benih-benih padi, mungkin tidak ada tumbuhan lainnya yang lain akan tumbuh karena benihnya padi. Mungkin tidak dia akan tumbuh kedelai, mungkin tidak Bapak Ibu, mungkin tidak mungkin karena apa? Yang ditanam padi. Tugas petani adalah apa? Menyemai bibit padi, kemudian menggemburkan sawahnya, kemudian apa lagi? Kasih pupuk, betul kata tadi, kasih pupuk, apa lagi? Menjauhkan dari kotoran-kotoran dan jamur-jamur, disiangi, dibersihkan, menjadi pestisida, pada akhirnya nanti akan menjadi padi yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa korelasinya dengan tentang apa itu pendidik dan murid atau murid dan pendidik? Korelasinya ada gini Bapak Ibu. Anak itu terlahir sempurna. Anak itu terlahir sebagai sumber kertas putih. Nanti kita akan memaksimalkan sumber kertas putih itu akan menjadi potensi yang ada dalam dirinya. Itu. Tugas kita adalah menyiangi, memupuk dan mengarahkan. Tidak boleh kita apa itu mendikte atau kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, tidak boleh. Dan itu agar anak itu bisa sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai kodrat zamannya, seperti itu. Nah, untuk mencapai semua itu Bapak Ibu, nah itu ada yang harus diterapkan dalam satuan pendidikan kita, khususnya di SD Negeri Cawan, adalah budaya positif pada modul 1.4. Yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, yang ketiga adalah keyakinan, kelas, dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol, dan kemudian yang ada restitusi, seketika restitusi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru, tekan banget nih. Tekan. Ini yang berbicara cuma guru di Cawan ya, bisa tekan. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik ini yang bisa menarik buat kita ya. Nah, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nama betul? Tidak setuju betul? Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang tidak. Banyak kan tidak ya. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul? Setuju betul? Setuju betul? Setuju. Ada yang setuju. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju betul? Kasih anak hadiah. Setuju betul? Nah, ada yang setuju, ada yang tidak, dan pro dan kontra. Bukan kontra, tapi pro dan kontra. Nah, nanti pertanyaan pemantik ini akan terjawab ketika saya mencoba sharing tentang budaya positif yang kita terapkan di SD Negeri Tercinta ini. Seperti itu. Nah, kita mulai dari materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, seperti itu ya. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan yang baik yang ada di dalam kelas kita. Kemudian kebiasaan itu berpihak kepada murid kita, berpihak kepada peserta didik kita. Pada dasarnya dengan budaya positif itu akan dapat berkembang kepada diri anak menjadi seorang pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Yang diharapkan seperti itu. Jadi anak nanti terpanggil dengan nilainya dalam unsur intrinsik dalam diri, bukan dari pengaruh dari luar.
kemudian tadi saya sudah mempersiapkan ya, saya mau persiapkan koin-koin untuk Bapak Ibu, tapi ternyata saya lupa koinnya ya. Nah, gini Bapak Ibu ya, sekarang kita main game dulu biar gak sepaneng ya. Coba Ibu Guru, Bu Win dan Bu Wiwin main game berdua ya. Kemudian Bu siapa namanya? Bu Ayu sama Bu Lilis. Nah itu Bu Lilis. Kemudian Mbak Ika dan lainnya, kemudian Pak Ito sama Pak Heri. Nah itu nanti kita main game. Coba yang siapa di antara dua orang tersebut coba mengepal tangan. Satu aja yang kepal tangan. Nah, kepal tangan ya, satu aja. Di antara dua satu aja. Nah, kemudian yang sampingnya suruh membuka. Caranya biar terbuka itu, teman sampingnya suruh membuka. Coba Mbak Win kepal tangan itu toh, Mbak Win yang kedua membuka bicaranya Mbak dibuka, Mbak bicaranya dia terbuka bicaranya. Coba jangan gitu. Caranya beda. Boleh silahkan triknya Bapak Ibu sendiri ya. Boleh, tapi ada silakan kasih trik sendiri ya, silakan. Boleh dikritik boleh dipaksa boleh dirayu-rayu juga boleh. Silakan dirayu-rayu. Berika bertiga. Boleh, ada kata mereka kasih uang 100.000 rayuan. Gak apa itu triknya masing-masing. Nah, gimana Bapak Ibu gamenya? Ada yang bisa membuka? Belum. Nanti bicaranya biar terbuka Bapak Ibu. Nah, itu sebuah game ya Bapak Ibu, supaya kita apalah arti dari semua ini Bapak Ibu, tentang kita merefleksi diri kita, khususnya di SD Negeri Saran ini, untuk peserta didik kita. Itu adalah gamenya. Nanti kita ada gol-gol tersendiri tentang game itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari kepala tangan nanti ada sing tadi yang saya bicarakan tadi, ada yang pakai merayu-rayu, kemudian ada yang menggelitik, ada yang kasih uang kata Mbak Ika, salam amplop dibuka. Itu Mbak Ika. Ada yang seperti itu, ada yang pakai triknya masing-masing, ada yang menggunakan cara menghardik. Nah itu memang sangat tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar dinamika di sekolah dalam Indonesia khususnya itu. Ada yang masih menggunakan cara-cara seperti itu, ada yang sudah ada yang pakai pendekatan, ada yang merayu-rayu, ada yang pakai namanya penghargaan. Nah itu nanti akan jelas juga di sini Bapak Ibu. Tadi sebuah game kepala tangan menggambarkan bahwa kita mencapai sesuatu itu penuh ilusi, penuh perjuangan, penuh trik dan penuh impian. Tapi dalam teori penggerak ini Bapak Ibu, kita harus menggunakan cara-cara yang baik yang bisa memanusiakan peserta didik. Dalam kepala tangan tadi bisa disebut bahwa itu pertama adalah guru mengontrol murid, tidak memaksa. Nah, misalkan gini, dalam suatu hari itu ada anak-anak datang sekolah kita, di SD kita, kemudian di kelas 2 itu, di SD saya itu. Kemudian ada yang datang terlambat. Saya enggak mengatakan, oh kamu salah, enggak, tapi kamu terlambat tahun ini sudah apa-apa masuk sekolah gitu. Itu budaya positif ya, seperti itu. Kemudian ada kritik membuat orang, ada ilusi, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada murid kelas 2 datang terlambat, kemudian saya kritik, sopo yo hari ini bangunnya telat, sekolah jam 8, kira-kira patut apa ora? Nah Bapak Ibu, itu namanya tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan keyakinan, tidak sesuai dengan apa tadi tentang budaya positif tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat bujukan, dirayu-rayu. Misalkan ada anak kelas 2 waktu di kelas saya tidak mau ke depan, dibujuk, ayo ke depan, jangan bagus, caranya ke depan. Nah itu dari masa baca bagus-bagus gitu, nggak mau ke depan, padahal gue pinter loh. Nah itu dirayu-rayu ke depan kelas. Itu boleh
memaksa. Nah, kita secara fisik antara anak-anak dan kita tuh ya beda jauh. Kita sudah umurnya 30 ke atas, anak-anak baru 5 tahun. Kira-kira kalau dipaksa itu, kira-kira anak perlu tidak nurut, tapi batinnya tersiksa Bapak Ibu. Tidak belum memaksakan anak. Itu gara PR, orang gara PR. Kowe tak kon hormat bendera 5 jam. Nah, contohnya tidak boleh seperti memaksa itu. Dia mau, tapi nanti di sini akan timbul dendam dalam diri anak. Nah, itu namanya budaya positif seperti itu Bapak Ibu yang perlu kita kembangkan. Ini bukan positif, ini nggak direkomendasikan, ini juga nggak direkomendasikan ya. Nah, ini yang dua ini boleh itu. Tapi ada yang kita akan lebih tinggi lagi, nah kita belajar bareng-bareng. Gimana Bu? Masih semangat? Bapak Ibu sudah disawat? Udah jam setengah 12 masih semangat. Ya itu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi, ada teori stimulus respon itu sudah tidak relevan. Sekarang nanti dengan teori kontrol yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak? Anak-anak misalkan harus sama kita. Woi, anak-anak kelas 2 itu. Kowe kudu kaya makmul, mangkate kudu isuk. Nah, salah lho ya. Kudu makmul disiplin, sadame padha, sekali padha ireng, ora ireng kowe metu kok iki. Boleh tidak? Tidak boleh. Itu memaksakan kehendak kepada anak-anak, tidak boleh seperti itu. Tapi yang baik adalah kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Misalnya gini, ada anak-anak pakai sepatu putih waktu upacara bendera. Ada anak-anak tidak pakai topi pada upacara bendera. Tapi kita itu yang terbaik bukan menghukum, bukan memalukan, tetapi ditarik. Nah, kenapa kok sampai hari ini kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Ada kendala kaki di rumahmu anakku sayang. Nah, itu misalkan Bu. Oh ada Bu, di rumah sepatu saya hilang, tinggal yang putih ini. Nah, alasannya ya secara alasan masuk akal, tapi sepatu tidak masuk akal. Tapi kita maklumi. Sekarang seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang saya katakan tadi, orang gara PR itu suatu kesalahan. Ya betul kesalahan, tapi kan ada potensi kenapa dia mengerjakan PR. Karena mungkin dia sudah lelah membantu ibunya, bisa jadi. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang nggak bisa mengerjakan PR itu punya tujuan. Tujuannya apa? Mungkin lari, mungkin bantu ibunya, mungkin ke pasar, gitu. Ditanyakan kepada data seperti itu namanya teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau stimulus respon. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita adalah pribadi yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Anak-anak pun juga demikian Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol, bisa coba mengarahkan ke arah yang lebih baik. Itu misalnya tadi nggak PR ya sudah kita undang dia, kita jagungan, kalau perlu kita belajar hati-hati. Kenapa toh anak-anak seperti itu? Kemudian saya tidak bisa mengontrol orang lain, yaitu pada stimulus respon ya. Tapi Anda tidak mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol anak didik saya kelas 2, enggak bisa. Itu yang bisa cuma ini. Apa toleransimu itu dituruti. Kemudian kemudian apa itu? Kemauannya apa? Dituruti seperti itu ya. Itu namanya teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita, nggak bisa Bapak Ibu. Kita cuma bisa mengarahkan itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat butuhkan gagal. Ayo ke depan gara PR. Ayo ke depan mengerjakan tugas itu. Kita nggak mau. Ragil mau. Rene tak junjung. Tok ini nggak boleh. Caranya seperti itu. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada infonya ke keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu. Di sini positif menurut Bapak teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Jadi yang saya katakan tadi adalah suatu kata-kata dari sebuah tokoh, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Satu, teori motivasi yang sudah saya tadi katakan untuk menjadi hukuman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Ini sudah jadul ya Bu ya, sudah tidak bisa digunakan lagi, tidak relevan dengan zaman sekarang. Tapi
Tapi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Itu nilai kebajikan universal itu. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan kontribusi menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Ya, penghukum, guru itu bisa jadi penghukum dan sampai ke manajer. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam slide selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian dari motivasi dan posisi kontrol nanti jika disatukan ini level tertinggi nanti akan menghasilkan satu ini 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan seperti itu. Nah, itu tadi tentang disiplin positif. Nanti ini mappingnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan ini tak kasih Bapak Ibu, sebetulnya cuma ini, klunya cuma ini sudah selesai sebenarnya gitu. Tapi dalam ini kan kita berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di dalam kelas seperti itu Bapak Ibu. Nah itu. Nah, kalau berbicara posisi kontrol dan sebagainya, bahwa semua itu muaranya adalah ke dalam namanya kedisiplinan. Nah, semua disiplin itu akan baik-baik saja. Disiplin berasal dari bahasa Latin ya, dari Yunani, itu bisa disimak sendiri. Kemudian mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid Sokrates dan Plato. Nah, itu tentang makna disiplin itu. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai tanpa pemaksaan. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti itu. Kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini, Bapak Ibu, saya tuh tahu mana disiplin ini baru kali ini. Dulu kan disiplin berarti kalau kita telat dihukum, gitu? Belum tidak? Waktu kita SMA, ya sudah kita ada punya kamu disiplin itu kalau kita telat dihukum. Kemudian kalau kita nggak pakai sepatu putih dihukum pakai skor 5 gitu. Ketika kita nggak pakai ikat pinggang dihukum oleh skornya berapa gitu. Itu kedisiplinan seperti itu dulu seperti itu zaman apa namanya kalau zaman dulu namanya zaman konvensional ya, zaman konvensional bukan zaman modern ini. Jadi masih konvensional waktu itu tentang budaya positif seperti itu. Nah, itu. Bapak Ibu guru, masih semangat betul ini? Semangat ya, udah masih semangat. Meskipun kita agak ngantuk ya, nggak apa-apa. Kita berbagi sharing di dalam SD Negeri Jawa ini seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yaitu adalah nilai sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Berikut. Dan sudah dijelaskan tadi bahwa setiap perbuatan itu dalam satu tujuan. Kemudian dengan menekan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai itu Bapak Ibu dari muaranya kepada nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah satu, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apa? Nomor 2 yaitu mandiri. Kemudian bernaral kritis. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Seperti itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu beda semangat kok dari tadi kok fokus saja ini ada mas guru penggerak yang biar semangat dan termotivasi ya, guru penggerak. Kita play ya Bapak biar boleh nyanyi nggak apa-apa, nyanyi bisanya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini mengandung kawan, belajar bergerak berbagi negeri,
guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif merancang pembelajaran, ada hipotesis tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati, sampai Ibu memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, ada hipotesis ada prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nyanyi ya Bu ya, udah semangat lagi, masih 1 jam lagi. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah eksplorasi konsep tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, motivasi itu terdiri dari 3, yaitu motivasi eksternal, itu 2 pejabatnya 3, tetapi ada 2 poin penting, yaitu motivasi eksternal dan motivasi eksternal. Misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mind mappingnya seorang murid seperti ini Bapak Ibu. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, mind mappingnya seperti itu. Jadi murid itu takutnya pada guru, bukan terhadap diri sendiri, sampai dan takut terhadap diri sendiri keyakinannya. Kemudian ada lagi ini, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, mindsetnya seperti ini murid-murid itu. Apa yang akan saya lakukan? Dapatkan apabila saya melakukannya, golek hadiah Bapak Ibu. Nah itu, jadi murid itu ketika melakukan sesuatu golek hadiah, itu benar tidak? Itu eksternal. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut itu. Enggak bisa seperti itu. Tapi yang baik adalah untuk menghargai diri sendiri. Mindsetnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika murid bisa menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Aku ingin jadi wong kaya piye to ketika aku melakukannya. Nah, itu dari unsur intrinsik dalam diri murid sendiri itu sendiri. Jadi sudah tergugah hatinya. Biar kedua ada apa? Perlu apa? Perlu budaya tadi. Budaya kita semangat dalam budaya positif tadi Bapak Ibu itu ya. Itu adalah tujuan disiplin positif, itu masih internal. Jadi menggali potensi dari anak sendiri. Jadi menjadikan anak-anak sesuai dengan kodratnya. Kodratnya anakku ya dalam cerita ini dalam grup penggerak digali jadi manusia seutuhnya seperti itu. Nah, kemudian dalam kodrat-kodrat itu akhirnya menjadi namanya manusia merdeka. Nah, kurikulumnya jenenge kurikulum merdeka. Anti merdeka itu ya seperti ini. Merdeka jadi wantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi ngakon orang dewi, ngakon murid kuwi pemerintah dan jadi umat seperti itu. Pemerintah diri sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Itu dari kemerdekaan seorang murid seperti itu. Kemerdekaan hari ini yang mengkonsep berawal dari akar-akar kodrat murid itu sendiri, kodrat alam, kodratnya sebagai diri pribadi, ada asas istiqomah itu ya, itu
udah zamannya itu. Nah, oke, beda aja. Break dulu Pak ya. Break dulu, nggak apa-apa. Si ada jelas. Coba. Ya sekarang sing iya iki. 43 tuh. Saya kira cukup. Monggo Bapak Ibu yang jadi tawan silahkan jenengan minum dulu apa yang dibahas silahkan dimakan atau diminum dipersilahkan. Bentuk semangat sare-sare mawon begitu. Oke, Bapak kita lanjut nggih. Nah, tadi dalam teori ada namanya hukuman, kemudian ada yang namanya konsekuensi dan ada namanya restitusi. Jadi yang dimaksud dengan identitas negara itu Bapak Ibu, yang pertama adalah kita sudah menghukum murid seperti itu. Kemudian yang lebih baik adalah konsekuensi dan yang paling ditunggu-tunggu puncak dari budaya muslim adalah restitusi. Biasanya kalau puncak itu biasanya di gongnya akhir ya. Jadi ini kalau wayangnya itu perang Songo perang Pitune itu jam loro biasanya jam telu seperti itu. Ini seperti ini juga. Jadi dari pinggir dulu, kemudian naik ke puncak gongnya. Nanti apalah clue dari diskusi itu seperti apa nanti ada semua. Tuh, ada di puncaknya, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita menghukum murid itu nanti murid akan menjadi minder Bapak Ibu. Minder kehilangan percaya diri. Minder yang percaya diri wes kalau awake dhewe langsung menghargai. Dadi nek wedi kalau awake dhewe aku nak ono kopi kok Pak Mul pegel. Kok nak ono Pak Mul pegel. Ono Pak Mul marah. Seperti itu. Dia sudah enggak percaya pada dirinya sendiri. Seperti itu. Itu hukuman. Tapi konsekuensi itu ada janji-janji. Siapa yang pernah janji-janji? Nah, janji-janji dengan seseorang, nah itu konsekuensi. Misalnya Mbak Ayu janjian karo Mbak Velang. Nah itu konsekuensi. Ada guru yang berdua berjanji. Yo, aku nak janjiku nak kalau ngingkari, kowe kudu jajake aku bakso berudal atau menjadikan ngajake aku bakso apa kuwi? Bakso beranak, bakso ketan. Itu namanya konsekuensi. Nah, misalkan janjian adalah Mbak Ayu ngingkari, udah Mbak Ayu memberikan Mbak Velang bakso rudal atau teh jumbo ya. Monggo teh jumbonya bisa diminum Bapak Ibu. Oke. Tapi kalau restitusi itu anak itu membuat peraturan, membuat kesepakatan dalam dirinya, kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu gurunya. Pak, misalnya Pak iki murid saya. Pak, ketika aku telat, aku mbok nyuwun tulung kula dinasihati. Itu restitusi. Jadi dalam diri anak, oh iya Nduk, nak aku nasihati. Pak, nak aku telat mbok dihukum toh. Ada loh yang seperti itu tuh, murid-murid saya itu ada yang pernah seperti itu. Pak, kalau aku kok enggak pernah dihukum tuh Pak, aku tuh kok enggak pernah dihukum. Ada yang seperti itu. Nah, Pak, aku kok enggak jaga enggak pernah dihukum. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, tapi restitusi itu dalam diri sendiri, kemudian muncul kepada anak untuk membuat suatu kesepakatan konstitusi seperti itu. Nah, lanjut aja. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan hukuman. Kemudian atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang beri iklan ya. Nggak apa-apa. Kan biasa, kalau syuting kan ada tim teknisnya, tim teknis belakang itu bagian audio. Seperti itu.
Gak apa-apa kalian. Oke Bapak Ibu, langsung aja. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Terus gitu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya wis nek kowe orang gawa sepatu, orang gawa topi ya kowe wajib dihukum kono hormat bendera 5 jam. Itu kan murid di satu arah toh. Nggih Pak, kenapa lebih kecil dari kita itu. Kemudian pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sudahnya, hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nyindir-nyindir anak-anak nggak boleh, oke? Hukuman itu. Sing ora garap PRK, mbok PRK garapane ngopo to? Nah, gitu. Itu kata-kata. Jadi sementara di sini dibentukkan konsekuensi, ya, tadi di sini dan tadi adalah hukuman dan konsekuensi. Ini konsekuensinya kita di sini. Sementara disiplin adalah bentuk dari konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ada unsur murid, ada unsur guru membuat konsekuensi. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya cuma adaptasi, tapi bantu ya jadi kebiasaan. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Nah. Bapak Ibu, semangat buat ini silakan. Oke, Bapak Ibu, saya suatu pertanyaan. Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan ini. Ketika Bapak Ibu datang ke sekolah terlambat, kemudian lari memutari lapangan basket, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah itu. Satu lagi, pada waktu jam olahraga, kemudian ada murid terdatang terlambat waktu olahraga, kemudian disuruh memutari lapangan basket 2 kali, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, ini kita sengaja dikasih pertanyaan dan semangat. Kemudian ini, misalkan ada murid menumpahkan teh di meja, kemudian suruh membersihkan sampai bersih, hukuman apa konsekuensi? Hukuman konsekuensi. Betul kata Pak Eko, konsekuensi. Ya. Inilah jawabannya. Nah itu. Nah, misalkan tindakan guru ini ya, yang kita bahas tadi, 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman. Termasuk kalau dalam sekolah itu misalkan mengucapkan suatu di depan kelas, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat juga termasuk hukuman, tidak boleh itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali setelah terlambat hadir di sekolah, itu adalah yang kita bahas tadi adalah termasuk hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Ini sudah fisik nggak boleh, kalau fisik nggak boleh. Jangan kok hukuman itu nggak boleh, atau fisik atau psikis nggak boleh. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian memberikan tumpahan air, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Nah, olahraga ya memang kegiatan lari-lari ya nggak ada salahnya. Guru olahraga ngangkut kemiriwan anak lari tidak bermasalah. Itu kan kegiatannya dia seperti itu. Lari-lari itu 1 lapangan penuh, nggak apa-apa, bukan hukuman, itu fisik. Untuk pada pelajaran PJOK, jadi kita suka dan konteksnya, ya, jangan diputar balik. Nanti Pak Mul di sini bicara mengelilingi lapangan bola basket boleh, itu kan tadi bilang tuh, misalnya itu kalau untuk pelajaran olahraga, kalau lainnya tidak. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi adalah seperti ini. 1, hukuman, sesuatu yang menyakiti harus terjadi, sesuatu
konsekuensi harus yang terjadi. Nah, hukuman itu biasanya rasanya sakit kan hukuman itu ya. Tuh, cara jawabannya ada murid dihukum pertama kali hormat bendera. Nah, itu. Dia pasti akan kelingan sepanjang hidupnya itu suruh hormat bendera seperti itu. Nah, ada hukuman suruh mengerjakan apa? Pengusek WC. Dia akan teringat, menyakitkan. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi enggak sakit. Ini kan sudah kesepakatan kita bersama. Kalau kamu menumpahkan air di atas meja tulis, kamu harus membersihkan. Dia ibu sudah konsekuensi dari kesepakatan. Tapi nanti konsekuensinya diperbolehkan, tapi konsekuensi itu jangan berat-berat. Yang penting anak itu dilatih tanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat seperti itu. Kemudian hukum itu bersifat memaksa, benar paksa. Ada konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Iyalah, hukum itu seperti itu, menyakiti diri sendiri. Tuh. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, misalkan telat, kemudian mencoba lari-lari, sesuatu aku saat telat berjalan lari itu menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik kalau konsekuensi. Hukuman itu konsep diri yang buruk berarti mengartikan aku dihukum padahal aku mau wis berusaha berangkat cepat-cepat kok dihukum Pak Guru. Nah itu buruk sangat dari diri sendiri gitu. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik seperti itu ya. Tuh. Kemudian pada endingnya hukuman itu bisa mengakibatkan anak marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak dibanding tidak nyaman biasakan untuk sementara aku saja. Sementara jadi gak sementara. Kalau tadi hukuman bisa itu teringat sepanjang hidupnya itu. Bapak Ibu guru yang terhormat ya, yang saya sayang dan saya banggakan di sendiri kawan. Nah, kalau kita bisa merenung Bapak Ibu tentang dihukum oleh penghargaan. Ini kalau ada musiknya bisa diputar musiknya nih. Ya, ini. Saat kita coba kita renungkan bareng-bareng. Saat kita berulang kali menjanjikan pada hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu. Kemudian yang terakhir ini dulu, Alifon juga mengatakan bahwa perhargaan atau hukuman itu sebenarnya sama saja. Sama saja. Kenapa kok dikatakan sama saja? Karena cara-cara mengontrol perilaku seseorang ketika menggunakan hukuman atau hadiah adalah bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi murid ke sekolah niatnya harus belajar, kudune sinau, tapi dunia sendiri. Aku kok tak ngerjakan PR, dikasih duit Pak Pol 10.000. Nah, mindsetnya dari rumah sudah salah. Itu. Dia sudah dihukum dengan penghargaan. Itu. Kemudian hukuman. Ya, aku tak ke sekolah. Ben ora telat mergo wedi karo Pak Pol nak galak, nak pegel medeni wong. Kan gitu. Nah, contohnya seperti itu. Itu juga tidak boleh. Jadi semangat ke sekolah itu pertama wedi karo Pak Pol, wedi karo guru, kedua itu hadiah. Itu tidak diperbolehkan. Yang katakan bukan Pak Pol, tapi yang mengatakan adalah Alfi Cohen. Nah, itu para ahli. Intinya inti dari dunia pendidikan. Menurut Cohen, cara dia tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi sinapu itu misalkan ke gurunya itu, aku tak nyang sama kayak Pak Heri, wongnya super, wongnya humble ya. Aku kangen loh Pak Heri. Dan sebenarnya seperti itu yang bagus itu. Nah, itu namanya jadi ke sekolah itu niatnya untuk belajar, niatnya untuk mencari ilmu, bukan untuk takut pada guru ataupun ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Oke. Monggo Bapak Ibu, ini poin penting, clue penting yang harus kita lakukan benar-benar ini tentang hukuman dan penghargaan itu. Itu ada pro dan kontra. Kalau penghargaan Pak ada yang katakan Pak penghargaan boleh-boleh saja nggak apa-apa. Tapi kan nanti kalau anaknya mindsetnya keliru, nanti yang rugi kita sendiri. Kalau dewasa dia nggak tahu, aku pokoknya gini itu tujuanku ya beradu untuk penghargaan. Itu di sekolah makmul, itu nilai di sekolah makmul. Nah gitu.
Itu namanya penghargaan seperti itu. Penghargaan itu nggak harus melulu tentang uang, ataupun kita misalkan ada anak-anak itu oke, taat sama saya, patuh, tak kayak nilai 90 tanpa namanya ujian tertulis, itu namanya juga tidak boleh, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini adalah puncak terbaik dari sebuah budaya positif atau nilai-nilai kebajikan adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan, ciptakan kondisi bagi murid untuk membangun kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa atau yang mereka menjadi inginkan. Dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Itu puncak dari nilai-nilai kebajikan atau budaya positif dalam lingkungan belajar yang baik adalah growth gosen seperti itu ya. Kemudian dalam restitusi tersebut ada 9 ciri-cirinya, Bapak Ibu guru yang terhormat. Yang satu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Boleh murid itu boleh salah orang apa-apa, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus karakter. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini restitusi itu. Kemudian berikutnya adalah membuat keyakinan kelas. Itu juga termasuk budaya positif ya. Budaya positif itu. Apakah keyakinan kelas itu? Nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu pembunuhan. Bapak Ibu, saya yakin dulu sebelum pengajaran baru sudah membuat mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sudah kita buat. Nah, syaratnya adalah seperti ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh peserta didik kita. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang diterapkan di lingkungan kita, di cawan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ketika tidak relevan dari waktu ke waktu. Jadi siap direvisi, nggak harus letterlock, bisa direvisi. Nah, contoh keyakinan kelas yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman, sehingga nanti terciptalah hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Hormat artinya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan terpendam jiwa. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu. Kalau ini ada beberapa ini yang saya ambil ini ya. Ini adalah termasuk peraturan, yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor, itu peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu pandemi dulu? Nah, itu juga peraturan. Misalkan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut pelatihan, itu juga peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik,
kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu menggerakkan dalam diri. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, ini ada gambarnya. Kira-kira mana atau yang menunjukkan keyakinan kelas itu? Kira-kira yang mana ya? Yang kiri apa kanan? Kiri apa kanan yang paling apik sendiri? Kira-kira mana? Sama-sama bagusnya. Ini kiri, ini kanan. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ayo pilih. Hah? Yang putih. Hah? Yang putih atau yang hijau? Putih. Yang putih. Karena ada apa? Kami dan guru dan murid saling menyayangi. Itu keyakinan. Kemudian kami murid yang semangat belajar itu dari intrinsik dalam diri murid. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-temannya, Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, misalnya ada sesuatu yang saya sampaikan adalah contoh keyakinan ya, keyakinan kelas dan peraturannya seperti itu. Keyakinan kelas dan peraturannya. Tuh. Satu, peraturannya misalnya ini, selalu kembali buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, peraturan. Keyakinan kelas tanggung jawab. Nah, kalau ditanggung jawab, ya wes buku rasa dikembalikan ke tempatnya. Itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, menghormati orang lain. Terus kalau ada punya keyakinan yakin tidak menghormati orang lain, maka dia tidak akan bakal mengganggu murid yang lain, murid-murid kita. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan sebagainya. Itu ya yang sudah saya sampaikan itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan itu peraturannya. Tuh, keselamatan keamanan. Keselamatan keamanan itu dari dalam diri untuk unsur intrinsik, maka dia akan secara otomatis akan itu. Ini adalah praktek baik saya yang saya lakukan di kelas 2. Sampai sayang Bapak Ibu, saya belum buat videonya ya. Ini penerapan keyakinan kelas 2. Saya lupa mengupload videonya, saya revisi. Nah, ini satu, datang tepat waktu. Nah, tuh, hormati guru dan teman. Ini sudah jadi berdua sama-sama murid. Angkat tangan jika ingin bicara. Tuh. Dengarlah penjelasan guru. Nah, kemudian perhatikan buku setelah belajar. Tuh. Belajar dengan aktif dan tertib. Ini yang membuat anak-anak saya, murid-murid saya ya. Kemudian makan minum di luar kelas, Pak gurunya tidak kasih gambar. Membuang sampah pada temannya. Kalau bermain di halaman. Kemudian jujur dalam ujian. Minta izin sebelum keluar kelas. Kalau kita back lagi, kita lihat lagi, ada kata jangan-jangan tidak di sini, nggak ada. Jadi semua muatannya positif. Jadi sejak awal kita buatkan muatan positif dalam suatu kata-kata ya, agar anak-anak itu tidak bisa dengan kata-kata jangan, ojo, keluh, ojo, nah seperti itu. Jadi yang positif, ya. Hormati guru dan teman. Angkat tangan jika berbicara itu kan positif. Nah, itu. Kemudian, Bapak Ibu, dengan urian tadi yang saya sampaikan, sebenarnya dalam tadi modul budaya ini adalah pemimpin sejati adalah seseorang yang mampu memimpin dirinya untuk ke arah yang lebih baik. Nah, dari pemaparan yang saya jelaskan tadi tentang peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan kelas, kemudian budaya positif, jelaslah tergambar sekolah apa toh yang ingin kita cita-citakan. Kemudian dari gambaran tadi, output apa toh yang ingin kita keluarkan dari SD Negeri Cangan ini seperti apa? Seperti apa insannya, outputnya seperti apa? Itu tentang budaya positif itu. Kemudian yang terakhir ini ya, pembacaan keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini, kebutuhan bertahan hidup, yang paling dasar dari kebutuhan hidup adalah kebutuhan bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seperti itu. Bapak Ibu, menurut teori ini adalah ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau dua kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya, kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup.
kita untuk anak-anak kita. Kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima, love and belonging ya, itu diterima. Kemudian kebebasan, freedom, memerdekakan anak sepenuhnya, dikasih kebebasan sebebas-bebasnya dalam mengenali dirinya anak itu sendiri. Nah, kemudian ada kesenangan, fun, ke SD main-main, ke SD belajar sangat fun, dinikmati. Kalau bisa seperti itu budaya yang kita persiapkan untuk di hari-hari depan di SD bersama. Kemudian dan penguasaan power, penguasaan artinya bisa menguasai diri. Jadi anak-anak itu ke sekolah bukan jadi seorang patung yang siap bisa jadi gurunya. Oh, gue saya jadi wong sing manut kalau aku enggak seperti itu. Jadi punya kekuasaan terhadap dirinya, tidak diintervensi oleh guru. Kemudian Nah, 5 posisi kontrol. Ada namanya budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah nih, ada pernyataan seperti ini, misalkan gini, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat dia rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Kowe salah nih, kowe orang ini tidak benar melakukannya, itu penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak agar bapak ibu kepala, bapak ibu guru bisa lebih baik, bisa senang itu. Kemudian apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Nah, kemudian ada pernyataan ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Manajer, yaitu masalah ini manajer itu tingkat level tertinggi dalam manajer. Ini yang paling bawah itu penghukum, jangan dilakukan. Nah itu. Nah, dalam musik kontrol ada seperti itu ya. Itu sudah detail sekali. Ada penghukum, membuat orang bersalah itu adalah kita hindari ini, kita gagal ini. Penghukum membuat orang bersalah, membuat murid, kowe merasa bersalah tidak boleh. Itu gagal kita. Dalam materi itu gagal. Kemudian yang kita berhasil atau sukses itu adalah mengharapkan imbalan atau kepada orang lain, itu ya ini ya teman atau pemantau itu boleh membuat alasan-alasan untuk muridnya itu. Nah, tapi yang paling tertinggi adalah manajer ini, Bapak Ibu. Dalam guru terbaik yang tertinggi manajer itu mengajukan apa itu ABN kita yang ini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki rasa bersalah ini. Nah, itu. Nah, kok kejam banget ya? Kita jatuhkan dulu biar gak tegang ya. Nah, ya toh. Ya biar gak tegang sebentar lagi ya. Nah, sebentar lagi kita closing sebentar lagi ya. Nah, ini masih oke. Ayo ya, tidak apa-apa. Ya, jangan tegang. Ayo, ini juga ini. Ini boleh tidak apa-apa.
Sudah. Kita lanjut materi berikutnya. Oke? Biar nggak sepanjang Bapak Ibu. Nah, cek. Ini sudah full senyum tadi ya, tahu senyum sambil goyang-goyang biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Ini adalah budaya positif juga. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas itu. Apa sih pertanyaan-pertanyaannya yang bisa diambil dari menstabilkan identitas yaitu data siji. Satu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, contohnya itu. Kemudian validasi kebutuhan. Contohnya pertanyaan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh segitiga restitusi. Kemudian tentang menanyakan keyakinan, nilai apa sih yang telah disepakati? Kita gali lagi kepada anak-anak. Poin apa toh? Seperti itu digali lagi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika melakukan kesalahan, kita tanya, kenapa kok kamu melakukan ini? Nah, ini juga sudah saya perhatikan di tadi di SD Negeri Jawa ketika saya Pak Pikan itu ada anak yang tak sengaja dia datang terlambat. Nah, saya tanyakan, kenapa kok alasannya kamu datang terlambat? Nah, dengan orang Sunda, maksudnya dengan bahasa orang Sunda kan kalau gitu. Kenapa kok kamu datang terlambat? Nah, gitu. Kemudian dengan pertanyaan tadi nanti akan menggali anak itu sebenarnya punya kebutuhan untuk diperhatikan. Dia melakukan kesalahan itu karena ada sesuatu yang membuat dia melakukan kesalahan, tapi bukan kita sebagai penghakim atau kita sebagai penghukum. Jangan, tapi kita restitusikan, kita tarik, kita gali potensi apa yang sebenarnya dia alami untuk itu agar tergali masalahnya itu. Nah, validasi kebutuhan. Guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya kan? Nah, itu. Kemudian dan lain-lainnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Jadi kesepakatan yang sudah kita sepakati tadi digali lagi ketika murid sedang melakukan kesalahan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebentar lagi kita menerapkan segitiga restitusi di dalam SD Negeri Cawan yang sudah saya lakukan. Nanti bisa disimak gitu Bapak Ibu. Sebentar lagi. Nah, di penerapan dispositif yang saya lakukan di kemarin ya, ada siswa satu datang terlambat, kedua ada siswa yang nggak salah membuang sampah. Nah itu. Nah, jadi saya panggil anak-anak itu yang membuang sampah dan yang terlambat, kita bicara dari hati ke hati untuk menemukan kenali agar anak itu bisa pede, tidak minder itu. Nah, ini adalah videonya. Ya, sebentar saya lihat dulu. Saya nggak bisa di-play. Nah, ini dah saya tayangkan. Selamat pagi Mbak Michelle. Pagi Pak. Mbak Michelle tahu nggak Pak Mul dipanggil Mbak Michelle pada siang hari ini? Karena terlambat masuk sekolah. Oh, karena terlambat masuk sekolah. Kalau Pak Mul tahu alasannya apa sih kok Mbak Michelle sampai terlambat datang ke sekolah? Karena tidak terlalu malam, gara-gara asik main gadget atau media sosial. Media sosial apa sih yang dimainkan Mbak Michelle? Kok asik banget? TikTok, WhatsApp, Instagram. Oh, TikTok, WhatsApp, Instagram, sehingga pada paginya sampai datang terlambat masuk sekolah.
biasanya maksudnya jam berapa sih Pak Multa? Boleh tahu? Jam 7 ya, maksudnya jam 7. Berarti Mbak Misal sudah telat sekitar 15 menit. Nah, artinya Mbak Misal sudah apa? Sudah melanggar apa? Peraturan apa? Tata tertib di sekolah atau terlambat masuk sekolah. Mbak Misal sudah melanggar tata tertib peraturan yang ada di sekolah, yaitu sudah terlambat datang ke sekolah. Gitu. Mbak Michelle, setiap manusia itu nggak ada yang sempurna, tetapi kita bisa belajar dari pengalaman untuk menjadikan kita lebih baik. Jadi sama orang yang baik itu menjadikan hari ini menjadi sebuah pengalaman sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak dilakukan kembali. Apakah Mbak Michelle sadar telah melakukan kesalahan? Nah, itu. Terus yang dilakukan Mbak Michelle kira-kira berdampak kan sama teman-temannya Pak Mul boleh tahu? Berdampak karena teman-teman terganggu kesehatan. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Komitmen apa atau apa yang bisa Mbak Michelle janjikan untuk menguatkan Mbak Michelle supaya tidak datang terlambat lagi? Tidur lebih awal dan berangkat sekolah lebih awal. Boleh saja melalui media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, WA itu untuk yang lebih baik itu. Atau nanti Mbak Michelle bisa nyiapin apa sebelum tidur biar ada bunyi-bunyi biar kamu menyiapkan alarm untuk apa nanti kalau kita bisa bangun lebih awal. Kalau kamu boleh tahu nih Mbak Michelle kan kemarin sama teman-teman sudah membuat namanya keyakinan kelas atau peraturan kelas. Coba sebutkan peraturan kelas yang ada di sini. Menjaga tertib di sekolah, menaati peraturan di sekolah, sama tidak membeda-bedakan tamu. Kemudian datang tepat waktu. Nah, ya tadi kan Mbak Michelle sudah menyebutkan banyak peraturan tadi yang Mbak Michelle sebutkan. Kira-kira apa sih yang Mbak Michelle langgar pada hari ini? Terlambat masuk sekolah. Terlambat masuk sekolah atau tidak datang tepat waktu. Oke, Mbak Michelle, ini ada jadikan pelajaran supaya kita menjadi jauh lebih baik. Mbak Michelle menyadari nggak kesalahan yang dibuat pada hari ini? Menyadarinya. Akan mengulangi nggak nanti? Nggak. Oke. Oke Mbak Michelle sudah berjanji Pak Mul nanti supaya Mbak Michelle nanti bisa melaksanakan apa yang dikatakan Mbak Michelle dan kemudian Mbak Michelle menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Oke. Terima kasih ya. Nanti Mbak Michelle tetap belajar untuk jadi apa? Lebih baik. Oke. Terima kasih ya. Oke, tos dulu ya. Terima kasih sudah istirahat. Mbak Dika tahu nggak Pak Mul panggil ke sini kenapa? Tahu Pak, karena saya membuang sampah sembarangan. Oh, membuang sampah sembarangan. Kalau Pak Mul boleh tahu, akibat dari buang sampah sembarangan itu apa sih? Membuat tas jadi kotor, membuat Tidak nyaman. Tidak nyaman alasannya karena kelasnya jadi kotor itu ya, jadi tidak nyaman dan sebagainya. Mbak Dika dengan kejadian ini kira-kira menyadari nggak kesalahan yang dibuat Mbak Dika? Menyadari. Terus kalau menyadari kira-kira langkah ke depan itu seperti apa sih yang ingin Mbak Dika lakukan? Kemudian apa lagi? Mengajak teman-teman untuk membuang sampah Membuat sampah lebih banyak. Ya oke, alhamdulillah. Berarti Mbak Dika sudah menyadari kesalahan yang dilakukan Mbak Dika. Intinya gini Mbak Dika, setiap manusia itu nggak ada yang baik, nggak ada yang langsung baik gitu loh ya. Jadi dengan pengalaman itu Mbak Dika bisa apa? Bisa menjadi lebih baik, kemudian nanti kedepannya bisa melakukan apa yang dilakukan tidak dilakukan lagi, mengajak teman-teman untuk melaksanakan kedisiplinan dan membuang sampah pada tempatnya gitu. Mbak Dika, kira-kira nanti Mbak Dika tuh tadi sudah melakukan
membuang sampah sembarangan. Kira-kira ada nggak sih kesepakatan kelas yang Mbak Dika itu, ada nggak kesepakatan kelas itu, tata tertibnya itu ada nggak? Masuk kelas tak ada. Kemudian Membawa sampah pada tempatnya. kemudian Tidak berisik. tidak bisa. Nah, berarti secara tidak langsung tadi Mbak Dika sudah melanggar peraturan yang sudah dibuat Mbak Dika. Benar tidak? Ya, satu-satunya adalah membuang sampah sembarangan. Oke, komitmen Mbak Dika untuk kedepannya apa yang dilakukan tadi? Tidak apa? Kemudian apalagi tadi Pak Mul tadi pernah mendengar mengajak apa tadi? Bagus Mbak Dika, semoga dengan ini Mbak Dika menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang baik, kemudian tetap menjaga kedisiplinan dan tata tertib yang sudah dilakukan. Oke, udah tos dulu dong ya, semangat. Oke. Terima kasih Mbak Dika. Ya. Begitulah Ibu tadi yang sudah saya sampaikan tentang segi restitusi. Jadi ada anak waktu itu adalah datang terlambat, kemudian saya wawancarai dan pada akhirnya anak itu alasannya adalah dia sedang terlambat karena dia asik lihat chatting video media sosial seperti itu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya tentang budaya muslim yang ada di lingkungan SD Negeri Cawang. Mungkin dari saya cukup sekian, dan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti silahkan disampaikan, nanti bisa akan saya jawab. Sekian dari saya, ada bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian acara ini yang disampaikan oleh Bapak Mulyanto SPDSD. Masuk ya ke acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Mulyanto, kami persilakan. Tanya Pak. Ya, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Paparan yang luar biasa dari Pak Mulyanto untuk kita semua. Yang saya mau tanyakan, setelah Bapak Mulyanto tadi melakukan praktik segitiga restitusi, kemudian menerapkan posisi kontrol di lingkungan sekolah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Pak Mulyanto ketika telah melaksanakan hal tersebut, kemudian mindset apa yang terpikir sebelum dan sesudah panjenengan melaksanakan praktek tersebut, perbedaannya apa? Mungkin itu saja, terima kasih. Lumayan bertanya tentang posisi kontrol. 5 posisi kontrol adalah yang paling kita sayang adalah kita sebagai manajer. Jadi ketika kita itu menempatkan anak-anak didik itu sebagai seporsinya, ketika membuat kesalahan kemudian kita cari kenapa kok kamu melakukan seperti ini, kemudian langkah apa yang akan kamu lanjutkan setelah kamu sudah melakukan kesalahan, dan alasannya apa, dan kita cari solusi bersama. Nah, dengan setelah saya menerapkan posisi kontrol, akhirnya berdampak pada anak didik itu tersendiri. Jadi kita anggap sebagai teman bisa gitu, dan akhirnya anak itu pada kita akhirnya jadi dekat seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu Bu Yeni. Mungkin ada pertanyaan lagi. Menarik sekali jawabannya. Monggo saya persilakan kembali kepada Bapak Ibu yang bertanya. Yang saya tanyakan tadi kan tentang segitiga restitusi ya Pak. Ya. Memang setiap permasalahan kalau dengan menggunakan segitiga restitusi itu maka anak akan lebih percaya diri. Tapi pertanyaan di sini, apakah setiap masalah yang ada di sekolahan harus menerapkan segitiga restitusi sendiri? Karena kan yang kita tahu bahwa kalau kita menerapkan segitiga restitusi harus ada tindak lanjutnya. Dan itu membutuhkan waktu. Iya. Ya, Oke. terima kasih. Ibu Ayu, terima kasih pertanyaannya ya tentang segitiga restitusi ya. Ya memang puncak dari budaya positif adalah segitiga restitusi Bu. Yang paling tinggi itu segitiga restitusi. Jadi baiknya itu kalau setiap permasalahan ya
lama, tapi ketika memvalidasi sesuatu itu kan ya berproses toh Bu, gitu. Nah jenengan itu kalau membuat mie instan kan juga perlu waktu 5 menit dan sebagainya, atau jenengan membuat makanan kan perlu waktu toh. Sama seperti itu, jadi nggak instan. Jadi digali, kemudian butuhnya apa, digali, kita validasikan. Jadi anak itu maunya seperti apa, nanti akan tercipta anak-anak yang bisa menghargai dirinya sendiri. Ketika anak jika bisa menghargai dirinya sendiri, maka dia tidak akan secara langsung bisa menghargai orang lain dan bahkan bermanfaat pada satuan pendidikan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sangat menarik sekali jawaban dari Pak Pur. Dan mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Kami persilakan lagi satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Monggo. Sudah jelas. Oh, sudah cukup. Sudah jelas bingung. Ya, baik. Sudah 1,5 jam kita acara ini berjalan menginjak acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Marilah sesi acara pada kegiatan siang hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 di SD Negeri Cawan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila banyak salah dalam menyampaikan pembawaan acara, kami mohon maaf. Dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyanto yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa terkait budaya positif dan disiplin positif. Jadi yang awalnya kita tidak paham terkait situasi seperti anak-anak itu mengalami masalah itu kita harus menyelesaikannya bagaimana. Nah sekarang jadi kita lebih paham. Kita harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Jadi agar kita bisa memahami karakter anak juga dan anak bisa menjadi seorang yang mandiri dan kreatif juga. Terima kasih kepada Pak Mulyanto, semoga bermanfaat dan semoga bisa berdampak positif. Kita bisa menerapkan diseminasi positif, budaya positif terutama di lingkungan SD Negeri Cawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mulyanto yang telah menyebarkan tentang diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu Guru, sehingga kami sebagai seorang guru mengetahui posisi mana yang harus diterapkan di dalam menghadapi permasalahan siswa seperti manajer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.